Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Octaviala, NIM 18042188. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi kepegawaian minggu yang ke-8, yang dosen pengampunya adalah Dr. Ulin C. Magriasi, SIP, MSI. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang aparatur sipil negara. Pengertian aparatur sipil negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masuk dengan jenis ASN. Yang pertama itu PNS atau pegawai negeri sipil. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Yang kedua itu PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Status ASN. Yang pertama itu PNS. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, PPPK adalah merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini. Fungsi ASN. Yang pertama itu melaksanakan kebijakan publik, yang kedua melakukan pelayanan publik, yang ketiga itu merekat dan pemersatu bangsa. Masuk tugas ASN. Yang pertama itu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir itu mempererat pemersatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Peran ASN. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita masuk dalam materi selanjutnya yaitu perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia. Formasi adalah jumlah susunan PNS yang diperlukan oleh satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyusunan formasi. Dalam melakukan prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. Yang kedua, setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan yang lowong. Yang ketiga, selain beban kerja organisasi tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah. Yang keempat, kebutuhan pegawai dinyatakan dalam jabatan dan syarat jabatan. Yang kelima, ditunjukkan dengan jumlah pegawai dalam jabatan. Yang keenam, peta jabatan dan uraian jabatan hasil analisis jabatan. Masuk selanjutnya itu sistem penyusunan formasi. Sistem penyusunan formasi dapat digunakan dengan dua sistem. Yang pertama yaitu sistem sama dan sistem ruang lingkup. Sistem sama merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Sedangkan sistem ruang lingkup merupakan suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan kepada suatu organisasi. Masuk materi yang selanjutnya itu faktor-faktor penyusunan formasi.
faktor yang mempengaruhi penempatan formasi diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 yang menyatakan bahwa formasi untuk masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan yang pertama, jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya pekerjaan penghentikan, pemeriksaan perkara, penelitian, perawatan orang sakit, dan lain-lain. Yang kedua, sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan adalah pekerjaan yang berpengaruh dalam penempatan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang cukup dilaksanakan selama jam kerja saja, misalnya pekerjaan tata usaha, tetapi ada pula pekerjaan yang harus dilaksanakan selama 24 jam penuh, misalnya pemadam kebakaran, tenaga medis, dan paramedis di rumah sakit pemerintah. Yang ketiga, perkiraan beban kerja. Perkiraan beban kerja adalah frekuensi rata-rata dari masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan faktor-faktor penyusunan formasi. Yang keempat yaitu perkiraan kapasitas pegawai adalah kemampuan rata-rata seorang pegawai untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban dan perkiraan kapasitas kerja diperlukan untuk masing-masing jenis pekerjaan. Yang kelima, jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat. Penentuan jenjang, jumlah jabatan, dan pangkat dalam satu organisasi harus ditinjau dari sudut keseluruhan organisasi dan tidak ditinjau per unit organisasi. Yang keenam, analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menilai, mengorganisasikan informasi tentang jabatan. Yang ketujuh yaitu prinsip pelaksanaan pekerjaan. Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi. Misalnya, apabila pekerjaan membersihkan ruangan atau merawat perkarangan harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Akan tetapi, kalau pekerjaan membersihkan ruangan dan merawat perkarangan diborongkan kepada pihak ketiga, maka tidak perlu mengangkatkan pegawai untuk pekerjaan itu. Yang kedelapan yaitu peralatan yang tersedia atau yang diperkirakan akan tersedia dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas pokok akan mempengaruhi jumlah dan mutu pegawai yang diperlukan. Pada umumnya, makin tinggi mutu peralatan kerja yang ada dan tersedia dalam jumlah yang memadai akan mengurangi jumlah pegawai yang diperlukan. Masuk analisa kebutuhan pegawai. Analisa kebutuhan pegawai adalah suatu proses perhitungan secara logis dan teratur dari segala dasar-dasar atau faktor-faktor yang ditentukan untuk dapat menentukan jumlah dan susunan pangkat pegawai yang detail yang diperlukan oleh satuan-satuan organisasi negara. Analisis kebutuhan pegawai dapat diperoleh melalui analisis jabatan. Untuk mengetahui secara konkret jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan oleh suatu unit organisasi untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkesinambungan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menilai, mengorganisasikan informasi tentang jabatan. Analisis jabatan meliputi yang pertama, uraian jabatan atau uraian pekerjaan, yaitu informasi yang lengkap tentang tugas dan berbagai aspek lain dari suatu jabatan atau pekerjaan. Kualifikasi. Yang kedua, kualifikasi atau syarat-syarat jabatan, yaitu keterangan mengenai syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang pegawai untuk dapat melakukan tugas tertentu, misalnya pendidikan tertentu. Yang ketiga, peta jabatan, yaitu susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, dan jenis jabatan fungsional serta jumlah yang diperlukan. Pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk mengisi formasi lowong. Lowongan formasi dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan karena adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, atau adanya perluasan organisasi. Setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Oleh karena itu, lowongan formasi tersebut harus diumumkan seluas-luasnya melalui media besar.
jumlah dan jenis jabatan yang lowong. Yang kedua, syarat-syarat jabatan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Yang ketiga, alamat dan tempat lamaran ditunjukkan. Yang keempat, atas waktu pengajuan lamaran. Yang kelima, lain-lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan. Ketentuan pengadaan pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, dan ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2001. Sekian penjelasan dari